Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RWD Astomo dengan saya Rifki. Halo teman-teman, apa kabarnya? Dan para pemirsa sekalian, semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu saat menonton video ini. Jadi di video ini, saya akan membuat tutorial atau cara untuk membleeding rem hidrolik untuk sepeda MTB ya. Ini nggak cuma buat sepeda MTB, karena ini modelnya untuk rem yang model flat bar ya. Jadi untuk MTB, Sally, hybrid, itu sama aja semuanya. Jadi sepeda itu ada berbagai macam tipe rem ya. Ada dua yang sampai saat ini saya ketahui, dan mungkin teman-teman juga tahuin. Jadi rem sepeda itu ada dua, yaitu rem model mechanical yang menggunakan kawat kabel. Modelnya kalau kawat itu cantilever, V-brake, atau bahkan disc brake ada yang pakai model mechanical. Nah itu yang kedua itu model hidrolik. Kenapa disebut hidrolik? Karena sistem ini menggunakan minyak atau air, teman-teman. Jadi sistem yang hidrolik ini di dalam housing remnya itu menggunakan minyak, teman-teman. Jadi seperti layaknya sebuah motor atau mobil, dia pengeremannya menggunakan minyak sehingga dia lebih empuk, teman-teman. Untuk ngerem modulasinya itu lebih enak dibandingkan mechanical gitu, teman-teman. Hidrolik itu lebih pakem, teman-teman, sensasinya. Walaupun mechanical juga pakem, tapi rem yang menggunakan model hidrolik itu lebih enak digunakan. Sudah sepantasnya karena sistemnya itu tidak ada friksi ya, seperti menggunakan kabel kawat. Oke, jadi apa aja sih yang kita perlukan? Tadi singkat cerita mengenai rem hidrolik dan sekilas mekanik. Jadi yang kita perlu siapkan tentunya adalah minyak mineral oil. Jadi di sistem hidrolik ini ada dua, teman-teman. Ada yang pakai DOT fluid, itu biasa dipakai di komponen rem sepeda SRAM, Magura, dan lain-lain. Itu yang saya ketahui. Kalau Shimano tuh rata-rata menggunakan mineral oil. Jadi kebetulan di sepeda BMW ini yang di depan ini menggunakan remnya itu Shimano MT200. Ini adalah rem hidrolik sangat valuable. Kebanyakan sepeda budget menggunakan rem hidrolik Shimano MT200. Jadi mudah-mudahan dengan tutorial pembleedingan rem hidrolik ini, teman-teman yang menggunakan MT200 juga bisa mengikuti cara ini ya, teman-teman. Saya juga berterima kasih sama Om ini yang di bawah, karena Om konten ini bisa terwujud dan menginspirasi saya untuk membuat video ini. Oke, kita langsung aja. Tadi yang kita persiapkan adalah mineral oil, terus ada bleed kit. Bleed kit ini kalau teman-teman nggak punya, ini teman-teman bisa beli di online. Salah satu perangkat wajib ya yang teman-teman harus punya kalau teman-teman mau membleeding suatu rem sepeda. Terus tadi saya belum menjelaskan ya kenapa kita harus membleeding sebuah rem sepeda. Jadi alasannya yang pertama itu adalah rem udah mulai terasa ngempos, teman-teman. Jadi ketika direm, itu handle remnya itu deket dengan hand grip. Jadi kalau bersepeda tiba-tiba kita ngerem nggak bisa pakem, itu bahaya, teman-teman. Saya pernah mendapatkan customer juga yang mempunyai keluhan masalah ketika ngerem itu nggak pakem. Dan dia bilang bahwa kampasnya ini udah habis, mas. Saya agak meragukan hal itu. Setelah saya cek, kampasnya itu ternyata masih tebal, kampas remnya, dua-duanya. Ternyata masalahnya bukan di kampas rem yang habis, seperti penjelasannya dia. Tapi remnya itu, jadi di sistem hidrolik itu nggak boleh kemasukan air, teman-teman. Nah, jadi air itu bisa dari kelembapan, dari pemakaian juga bisa gitu. Jadi alasan kita harus membleeding ini karena kita harus membuang angin yang ada di sistem kabel yang ada di rem hidrolik itu. Jadi sebisa mungkin tidak ada udara ya di dalam pengereman hidrolik itu. Jadi rem hidrolik itu menggunakan sistem yang close ya, harus tertutup, sealed. Jadi nggak boleh ada angin di dalam situ. Intinya seperti itu, kita akan membuang angin dari rem itu. Nah, kita membutuhkan alat bantu ini, bleed kit. Tanpa alat ini tidak bisa, teman-teman, tidak akan bisa terjadi. Langsung aja kita lakukan proses bleedingnya ya sekarang ya. Nah, teman-teman, untuk memudahkan proses bleeding rem sepeda, teman-teman saya sarankan menggunakan bike stand ya. Bike stand ini menyangga roda sepeda itu bisa naik dua-duanya, teman-teman. Nah, di sini kebetulan saya punya bike stand dan saya akan menggunakan bike stand untuk membantu memudahkan proses bleeding itu. Tapi kalau teman-teman nggak punya, nggak apa-apa, pakai alat-alat yang sederhana aja atau stand biasa juga bisa. Yang penting yaitu untuk mencopot brake pads atau kampas ketika kampas rem itu harus dicopot dulu dari si kaliper remnya supaya kampasnya itu tidak terkontaminasi. Nah, kita akan naikkan sepeda dulu ke si bike stand. Nah, yang saya akan bleeding adalah untuk rem depan ya, teman-teman. Sebenarnya caranya sama aja, rem depan belakang, tapi di sini saya akan
menunjukkan contohnya menggunakan rem depan ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah handle remnya ini kan posisi masih kayak gini, nanti kita posisikan seperti ini. Kita kendorkan. Nah, udah kita posisikan rata ya, rata tanah ya teman-teman. Kita kencangkan baut yang di bawah. Sekarang posisi udah datar ya. Nah, terus yang kita perlu lakukan adalah sekarang kita mencopot roda teman-teman. Oke, setelah mencopot roda, sekarang kita copot kampas remnya teman-teman dari si kalipernya ini. Wajib kita copot sekali lagi teman-teman. Nah, ini kita copot dulu kampas remnya. Ini ada safety pinnya. Terus kita dorong aja si kampasnya. Nah, ini kampasnya. Ini pokoknya jangan sampai terkontaminasi minyak teman-teman. Kalau udah terkontaminasi nggak bisa, sulit dibersihkan. Harus diganti baru. Nah teman-teman, ini pistonnya yang muncul ini kita reset dulu ya, pakai tire lever ya. Kita dorong aja. Nah ini posisinya udah posisi reset. Nah sekarang kita masukkan bleed block ya teman-teman. Nah ini bleed blocknya kita masukkan. Nah oke, udah masuk. Terus kita kunci pakai safety pinnya tadi. Ini safety pinnya kita masukin. Nah, sekarang kita buka bleed portnya nih teman-teman. Nah, ini. Terus kita buka bleed port yang di atas juga ya. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita udah memasang bleed block yang di kaliper. Sekarang kita akan membuka baut yang ada di sini ya teman-teman untuk memasang bleed funnel. Bleed funnelnya kita pasang ya teman-teman. Oke. Nah, saatnya kita akan memasukkan mineral oil ke dalam sini. Kita tuangkan setengah aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, cukup. Nah, ini mineral oilnya sudah terpasang ya. Sekarang kita akan masukkan suntikan ini dengan mineral oil. Oke, cukup ya. Terus kita kancing dulu. Oke. Nah, teman-teman, di Shimano MT200, bleedingnya ini menggunakan sistem one-way bleed. Apa itu one-way bleed? Jadi kita masukkan cairannya itu, kita dorong dari kaliper, teman-teman. Jadi nanti si mineral oil ini akan terdorong ke atas, teman-teman. Jadi gelembungnya itu keluar dari ke atas, bukan dipencet-pencet kayak cara biasa ya. Jadi ini caranya one-way bleeding. Jadi akan dipastikan udara itu nggak akan bisa ngumpet di ini. Jadi karena dia melawan gravitasi ya. Ini kita masukin dulu si mineral oilnya ke lubang portnya. Nah sekarang lubang portnya ini kita kendorkan teman-teman yang di sini nih. Ini ada baut di atas, ini kita gunakan pakai kunci L ya. Kita kendorkan ya biar kebuka. Nah ini udah kebuka. Nah sekarang kita pakai teknik dorong sama tarik teman-teman. Jadi ini suntikannya kita dorong dulu ya teman-teman. Nah, ini kan lihat ya, berkurang ya. Ini akan ngedorong ke si tabung yang di atas itu. Jadi udaranya itu nanti keluarnya di atas. Udah kita dorong, sambil cek. Udaranya lumayan banyak ya di atas. Setelah itu kita tarik teman-teman. Nah, kita dorong lagi, lalu tarik. Udaranya banyak ya. Kita akan menghilangkan udara ini dari sistem pengereman ini teman-teman. Tujuannya itu sebenarnya. Nah, masih ada sedikit. Terus kita dorong lagi. Pelan aja. Metode tarik dorong ini untuk menghilangkan udara teman-teman yang ada di sistem perkabelan ini. Sepertinya sudah tidak ada udara ya teman-teman tuh. Oke, sekarang kita bisa kunci si baut yang ada di kaliper. Kita kencangkan kembali. Oke, sekarang kita copot. Nah, terus kalau teman-teman punya tisu sama alkohol, ini sebaiknya dibersihkan ya teman-teman. Nah, bersihkan pakai tisu sama alkohol. Supaya nanti kalipernya bersih dan tidak ada sisa-sisa minyak ini bisa hilang dari, tuh, ada sisa-sisa minyaknya ya. Oke, ini tutupnya kita tutup lagi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke atasnya. Nah teman-teman, kelihatan ya kotor ya minyaknya. Tadi udah kita
lakukan proses bleeding. Sekarang kita coba tes tekan ya teman-teman. Apakah ada gelembung udaranya? Tuh, ada sedikit ya. Kita pencet-pencet. Tuh, sedikit ada tuh. Sepertinya sudah nggak ada ya teman-teman. Ini remnya juga udah pakem, udah enak. Nah, jadi seperti itu tuh, ada sedikit. Oke, ini udah ya teman-teman. Gelembungnya udah nggak keluar lagi. Sekarang kita tutup pakai plunger ya. Ini dia plungernya. Kita tutup. Oke, kalau udah, ini kita copot ya teman-teman, si bleed funnel ini. Kita kendorkan pelan-pelan. Tidak usah takut tumpah karena si plungernya sudah menutupi. Oke, nah ini kita masukkan ke tabung ini lagi. Kita copot. Nah, jadi balik lagi ke si tabung itu. Nah, sekarang ini kondisi sudah terbuka. Ini kita tutup teman-teman. Jangan sampai dibiarkan kebuka seperti ini. Ini dia pakai tutup yang tadi ya. Jadi sebenarnya proses bleeding itu semudah itu teman-teman. Jadi kita kencangkan tapi jangan terlalu kencang juga. Yang penting udah kencang aja. Nah, oke. Sekarang proses bleeding sudah selesai. Sekarang kita kembalikan pasang remnya itu teman-teman. Oke, proses bleeding sudah selesai. Sekarang kita copot si bleed blocks-nya yang dari kaliper ya. Oke. Nah, kita bersihkan lagi si kalipernya pakai alkohol. Kita gunakan tisu supaya minyak mineralnya itu hilang ya teman-teman. Oke, sekarang kampasnya kita pasang kembali. Kampas remnya ini jangan sampai kena minyak. Jangan sampai kesentuh tangan juga teman-teman kalau bisa. Oke, sekarang kita masukkan kampasnya ke kaliper. Ini posisi piston udah reset ya teman-teman, udah di dalam. Oke. Nah. Sip. Sekarang kita masukkan safety pin-nya kembali. Oke. Kita tekuk. Oke teman-teman, sekarang roda sudah kita pasang kembali. Oke teman-teman, sekarang kita tes untuk pengeremannya ya. Wih, remnya mantap. Tidak ada ngempos di levernya juga. Oke teman-teman sekalian, jadi itu merupakan proses cara untuk membleeding rem hidrolik untuk sepeda MTB. Kebetulan yang dipakai adalah medianya adalah sistem remnya rem hidrolik Shimano MT200. Kalau teman-teman punya sistem rem merek lain, sebenarnya cara kerjanya sama aja. Cuma mungkin yang bedanya tuh nanti di konektor-konektornya aja. Tips dari saya untuk nge-push si suntikannya itu dari bawah teman-teman. Jadi supaya udara itu kan sifatnya secara natural dia akan lari ke atas ya teman-teman. Jadi kita tembak dari bawah. Jadi nanti udara bubble-nya itu akan timbulnya di atas. Jadi jangan ngisinya tuh dari atas terus dipencet-pencet kayak gini-gini. Cara manual kayak motor gitu. Itu saya nggak rekomendasikan. Itu akan lama. Oke teman-teman, mungkin itu bisa membantu buat teman-teman yang mau mempraktekkan bleeding rem hidrolik sepeda di sepedanya sendiri atau mempraktekannya sendiri. Jika dalam proses bleeding ini ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan kalau teman-teman punya teknik yang lain lebih bagus atau teman-teman punya pengetahuan lain, bisa sharing di kolom komentar aja ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.